Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang akondroplasia. Akondroplasia adalah gangguan pertumbuhan tulang yang ditandai dengan tubuh kerdil dan tidak proporsional. Kondisi ini merupakan salah satu gangguan pertumbuhan tulang yang paling sering terjadi. Penderita akondroplasia memiliki ukuran tulang dada yang normal, tetapi ukuran lengan dan tungkainya pendek sehingga menyebabkan penderita memiliki tubuh kerdil atau dwarfisme. Rata-rata tinggi badan penderita akondroplasia laki-laki dewasa adalah 131 cm, sedangkan wanita dewasa adalah 124 cm. Meskipun memiliki kondisi fisik berbeda, penderita akondroplasia memiliki tingkat kecerdasan yang normal seperti orang pada umumnya. Penyebab akondroplasia. Akondroplasia terjadi akibat adanya mutasi genetik pada gen FGFR3, yaitu gen yang menghasilkan protein fibroblast growth factor receptor 3. Protein ini berperan penting dalam proses osifikasi atau proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Mutasi pada gen FGFR3 menyebabkan protein tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengganggu perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Akibatnya, tulang tumbuh lebih pendek dan memiliki bentuk abnormal, terutama tulang di bagian lengan dan tungkai. Mutasi gen FGFR3 pada penderita akondroplasia dapat terjadi melalui dua cara. Mutasi yang terjadi spontan. Sekitar 80% akondroplasia disebabkan oleh mutasi gen yang tidak diturunkan dari orang tua. Mutasi ini terjadi secara spontan dan belum diketahui penyebabnya. Mutasi yang diturunkan. Sekitar 20% kasus akondroplasia diturunkan dari orang tua. Jika salah satu orang tua menderita akondroplasia, persentase anak menderita kondisi serupa bisa sebesar 50%. Jika kedua orang tua menderita akondroplasia, resiko anak untuk juga menderita kondisi ini adalah sebagai berikut meliputi 25% kemungkinan anak bertubuh normal, 50% kemungkinan anak memiliki satu gen yang cacat, sehingga menyebabkan akondroplasia, 25% kemungkinan anak mewarisi dua gen yang cacat, sehingga menyebabkan akondroplasia yang bersifat fatal, yang disebut homozygous akondroplasia. Gejala akondroplasia yaitu ukuran lengan, tungkai, dan jari yang pendek, ukuran kepala lebih besar, dengan dahi yang menonjol, gigi yang tidak sejajar dan berdempetan, mengalami kelainan bentuk tulang belakang, bisa dalam bentuk lordosis atau melengkung ke depan maupun kifosis atau melengkung ke belakang, kanal tulang belakang sempit, tungkai berbentuk O, telapak kaki yang pendek dan lebar, tonus atau kekuatan otot yang lemah. Kapan harus ke dokter? Jika terdapat anggota keluarga yang memiliki riwayat akondroplasia, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan genetik sebelum merencanakan kehamilan guna mengetahui seberapa besar risiko kondisi ini diturunkan ke janin. Jika Anda atau anggota keluarga Anda telah terdiagnosis menderita akondroplasia, disarankan untuk melakukan kontrol ke dokter secara rutin demi mencegah terjadinya komplikasi. Perlu diketahui, risiko terjadinya komplikasi pada penderita akondroplasia dapat meningkat seiring waktu. Diagnosis akondroplasia. Setelah bayi lahir, sebagai langkah awal, dokter akan memeriksa gejala fisik yang dialami dan melakukan tanya jawab dengan orang tua terkait riwayat kesehatan keluarga. Akondroplasia dapat dikenali dengan ciri tungkai yang pendek dan tidak proporsional. Untuk memastikan diagnosis, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan lanjutan dengan tes DNA. Tes DNA dilakukan dengan mengambil sampel DNA dari darah untuk kemudian dianalisis di laboratorium. Sampel DNA tersebut digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan pada gen FGFR3. Selama masa kehamilan, diagnosis akondroplasia juga dapat dilakukan selama masa kehamilan, terutama untuk orang tua yang menderita akondroplasia. Beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi akondroplasia adalah USG. USG digunakan untuk memeriksa kondisi janin di dalam rahim dan mendeteksi adanya tanda akondroplasia, seperti ukuran kepala lebih besar dari normalnya. USG dapat dilakukan melalui dinding perut ibu transabdominal atau melalui vagina USG transvaginal. Deteksi mutasi gen FGFR3. Deteksi mutasi gen saat masih dalam kandungan dapat dilakukan dengan mengambil sampel air ketuban, amniocentesis, atau sampel jaringan plasenta atau ari-ari, yang disebut dengan chorionic villus sampling. Namun, tindakan ini berisiko menimbulkan keguguran. Pengobatan akondroplasia. Hingga saat ini, belum ada obat atau metode pengobatan untuk mengatasi akondroplasia sepenuhnya. Penanganan hanya ditujukan untuk meringankan gejala atau mencegah dan mengobati komplikasi yang muncul. Penanganan tersebut meliputi 1. Medical check-up. Medical check-up secara rutin perlu dilakukan untuk memantau pertumbuhan tubuh penderita. Pemeriksaan meliputi pengukuran rasio tubuh bagian atas hingga bawah, serta berat badan penderita.
Sangat penting untuk menjaga berat badan penderita agar tetap ideal guna mencegah terjadinya komplikasi. 2. Terapi hormon. Pada anak dengan akondroplasia, dokter mungkin akan menyarankan terapi hormon yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan pertumbuhan tulang pada anak agar bisa memiliki postur tubuh yang lebih baik saat dewasa. 3. Perawatan gigi. Perawatan gigi dilakukan untuk memperbaiki struktur gigi yang bertumpuk akibat akondroplasia. 4. Antibiotik. Antibiotik dapat digunakan untuk mengobati infeksi telinga yang sering dialami penderita akondroplasia. 5. Obat anti radang. Obat anti radang dapat diberikan untuk mengobati pasien akondroplasia dengan gangguan sendi. 6. Operasi. Operasi dapat dilakukan untuk meringankan gejala atau mengatasi komplikasi yang terjadi. Operasi yang dapat dilakukan antara lain prosedur ortopedi. Prosedur yang dilakukan dokter ortopedi untuk memperbaiki bentuk kaki O. Lumbar laminektomi. Prosedur operasi untuk mengatasi stenosis spinal. Ventriculoperitoneal shunt. Prosedur operasi yang dilakukan jika penderita akondroplasia mengalami hidrosefalus. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan selang fleksibel atau kateter untuk membuang cairan berlebih yang ada di dalam rongga otak. Operasi sesar. Wanita hamil penderita akondroplasia memiliki tulang panggul yang kecil, sehingga disarankan untuk melahirkan melalui prosedur operasi sesar. Prosedur ini juga dilakukan jika janin terdiagnosis akondroplasia untuk mengurangi risiko perdarahan akibat kepala janin terlalu besar untuk dilahirkan secara normal. Komplikasi akondroplasia yaitu obesitas, infeksi telinga berulang, karena penyempitan saluran di telinga, keterbatasan dalam bergerak, akibat kelainan bentuk lengan dan tungkai, stenosis spinal, yaitu penyempitan kanal tulang belakang yang mengakibatkan tertekannya saraf dalam sumsum tulang belakang, hidrosefalus, yaitu penumpukan cairan di rongga atau ventricle dalam otak, sleep apnea, yaitu kondisi munculnya ritme henti napas saat tidur. Pencegahan akondroplasia. Tindakan untuk mencegah akondroplasia belum diketahui hingga saat ini. Jika Anda menderita akondroplasia atau memiliki riwayat akondroplasia dalam keluarga, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui lebih lanjut tentang risiko terjadinya akondroplasia pada anak Anda. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.